Selamat datang balik lagi di lesson TOEFL Masterclass, and on these sessions we are going to have discussions related to reading again, masih tentang reading, and this evening is already on the second lesson, sudah di pertemuan kedua. Well, while waiting the others, the recap of the previous, ya, recap dari sebelumnya. Our main focus in the previous lessons actually on the main ideas questions and also the transitions of ideas. Kemarin recap lesson pertama kita adalah kita membahas tentang ide pokok dan juga struktur ide atau penyusunan ide dalam sebuah teks bacaan. Dan kita sudah pahami bahwa in main ideas itu ada tiga kemungkinan cara menemukannya, di mana di awal paragraf, di akhir paragraf, atau gabungan dari keduanya. Itu kalau ide pokok. Nah, kita dari kalimat di awal atau di akhir ini yang kita baca, kita simpulkan apa yang menjadi pokok pembahasan utamanya. Itu kalau kita yang cari adalah ide pokok. Nah, terus kemudian yang kedua, it was about the structures of ideas. It also the same to read the first sentence of each paragraph, and then we have to find the relations between one paragraph to another. Jadi kalau yang tadi, ya, yang menemukan ide pokok itu membaca kalimat pertama atau terakhirnya, terus kemudian menyimpulkan bagaimana pokok pembahasannya. Kalau yang kedua, struktur idenya adalah membaca awal dan ke akhir kalimat dalam setiap paragrafnya. Terus kita melihat korelasinya, bagaimana hubungan paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. That's the thing yang kemarin kita pelajari. And this evening, I will share you the screen to continue our previous lesson, ya, untuk melanjutkan lesson kita. Malam ini kita akan membahas tentang namanya ini, directly answered questions. What is directly answered questions? Apa sih sebenarnya directly answered questions? Nah, directly answered question is basically pertanyaan yang jawabannya teman-teman bisa temukan secara langsung di dalam teks bacaan. Jadi kalau nanti ada questions gitu ya, jawabannya itu ada di sini, ada di dalam teks bacaannya. Data things, it's about the content. Nah, bagian directly answered questions ini dibagi menjadi tiga, teman-teman. Yang pertama adalah stated details, artinya jawabannya itu nanti ditulis secara langsung di sini, gitu ya. Kita mencari apa yang ada. Terus kemudian yang kedua adalah unstated, yaitu jawabannya yang dicari adalah yang salah dari bacaan yang kita baca, gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah pronoun reference atau yang dimaksud dari teks bacaan itu apa. Nah, konsep mengerjakan these typical things adalah the first, you have to read the questions. Pertama, in the reading, always start by reading the question. Selalu mulai dengan membaca pertanyaannya. Nah, setelah membaca pertanyaan, nanti you will get the keyword, right? Setelah membaca pertanyaan, teman-teman nanti akan mendapatkan keywords atau kata kunci. Nah, kata kunci inilah yang nanti akan teman-teman gunakan untuk scan. Jadi di-scan atau dicari di dalam teks bacaan. Maksudnya apa? You will find the answer. Kamu akan menemukan jawabannya. We'll take a look the example in a deeper explanations. Kita akan mencoba menjelaskan lebih detail, ya. Yang pertama dulu, that is about this one. Yang pertama yang kita akan bahas adalah stated detail questions correctly. Artinya, seperti yang tadi saya bilang, the answers will directly contain on the passage. Jawabannya itu akan otomatis ada di dalam teks bacaan. Cuman kita harus mendapatkan maksudnya itu apa. What does it mean? Apa maksudnya, gitu ya. As example, selalu mulai dari questions.
The first, maka lihat the questions. Ya, check the question. Check the questions. You might check that the question is the passage indicate that gemstone, teks bacaannya mengindikasikan bahwa gemstone, so the keyword is gemstone. Oke, gemstone adalah gemstone-nya ini adalah keyword. Adalah keywordnya. Nah, the gemstone is keyword, maka teman-teman mencari kata gemstone itu di dalam teks bacaan. And then you will find the gemstone is here. Maka gemstone ada di sini yang aku garis bawahi. Maka what you have to read adalah sekitaran itu. Paling tidak, if this is the keyword, ya, maka kamu harus membaca kalimat sebelum dan sesudahnya. Oke, maka kita mulai dari sini. Sesudahnya satu kalimat ada di sini. Oke, we will read. Williamsburg is a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in the America was settled at Jamestown. In the beginning, the colony at Williamsburg was named plantation. Wait a moment, I will mute somebody. The beginning, the colony. Wait a moment. Sebetulnya. Now, in the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantations because of its locations in the middle of peninsula between two rivers, the York and the James. Nah, berarti artinya adalah Williamsburg. Ya, Williamsburg is a historic city, adalah kota bersejarah in Virginia, di Virginia. Already mute ya. It's a historic city in Virginia that was settled by English colonists in 1633. Adalah kota bersejarah di Virginia yang ditempati oleh koloni Inggris di tahun 1633. 26 years after, ya, 26 tahun setelah the first English colony, permanent English colony atau pemukiman permanen Inggris, koloni Inggris di Amerika berada di Jamestown. Oke, berarti Jamestown adalah tempat pertama koloni Inggris di Amerika. So you have to find. Maka was settled in 1603 salah, was settled 26 after Williamsburg salah. That was the first permanent English colony in the America. Berdasarkan di sini the first English colony in the America. Nah, itu cara kita menjawabnya. You have to find the keyword. The keyword digunakan untuk scan. Ketika sudah dapat, kamu gunakan untuk membaca di bagian itu dan dipahami. That a thing. Ya. That's the way. Begitu caranya. It's about the stated. Nah, lawannya stated adalah unstated. Lawannya dari stated itu adalah unstated. That's the opposite. Kalau stated tadi, what you are looking for directly contains on the passage, langsung ada di dalam teks bacaan. Nah, kalau unstated adalah kamu diminta mencari yang tidak ada di dalam bacaan tersebut. It's gonna be wrong or it's gonna be no content on it, gitu ya. Bisa saja konten yang salah seputar teks bacaan mengklarifikasi, atau memang nggak ada. Example. Which of the following is not true about the word gadget? Mana yang tidak benar, ya informasi yang tidak benar tentang kata gadget? Oke, we read the question.
and then we find the keyword. Ininya keywordnya adalah gadget. Where did you find the gadget? Gadgetnya ada di sini. So we have to read a before and after, ya kan, kalimatnya sebelum dan sesudah. Kalimat the word gadgetnya ada di sini, berarti sebelumnya kita mulai dari sini dan setelahnya kita mulai dari kita akhir sampai sini. Oke, kita baca. In English, there are many different kind of expressions that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. The word gadget is one such word. It was first used by British sailors in the 1850s century and probably came from the French word gâchette, which was a small hood. Oke, kita translate kan. Dalam bahasa Inggris, ada banyak sekali ungkapan ya yang orang-orang gunakan untuk menamai atau menyebut sesuatu yang sedang ya, namanya lupa atau tidak diketahui. Kata gadget adalah salah satunya. Pertama kali digunakan oleh pelaut Britania, pelaut Inggris di abad 1850, di tahun 1850 ya, abad 19-an. Dan probably came from the French word. Dan kemungkinan berasal dari kata berbahasa Prancis, gâchette, yang artinya adalah small hook, alat kecil. Nah, kita tinggal mengklarifikasi mana yang nggak benar gitu ya. It was used to name something when the name is not known. Benar ya, kata tadi unknown atau momentary forgotten. Itu kan benar. Ya, berarti itu bukan jawaban karena kita cari yang salah kan. It was used at the beginning of the 19th century. Nah, di sini digunakan di tahun 1850. 1850 berarti kalau 18 abadnya menjadi 19, 50 kan pertengahan, pertengahannya 100 ya kan? Berarti ya, berarti ini harusnya middle, bukan it was used at the beginning. Maka kemungkinan ini salah atau yang false ya. Ini kemungkinan false. Tadi kan true gitu. Kemudian yang C. It was likely came from a word in the French language. Betul, karena tadi dari kata gâchette, French ya, gâchette. Maka ini adalah true. It is known used by British sailors. Ini juga true ya. Tadi digunakan by British sailors. Nah, after you read all, kamu tahu bahwa ini benar, ini benar, ini benar, dan hanya it was used at the beginning of the 19th century yang salah. Maka karena kita mencari yang not true atau tidak benar, maka the B lah, the correct answers. Begitu kalau yang ditanyakan adalah unstated. Malah nggak bisa dengerin juga tetap. Misal Aziza, I muted ya. Okay. Continue. Kita the next is going to the pronoun reference. What does pronoun reference? Nah, ini perlu dijelaskan bahwa pronoun itu tuh maksudnya kata ganti benda, teman-teman. Kata ganti benda. Maka ketika disebut pronoun reference, berarti kata ganti benda yang dimaksud itu siapa? As examples, penggunaan it, she, he, you, we, they, this, dan seterusnya gitu ya. This, that, atau those, terus kemudian this. Ini kan merujuk pada benda. Nah, benda yang dimaksud itu siapa? Oke. Nah, kita biasanya menuliskan begini. I give the examples. Examples ya. I have friend. Her
name is Putri. She is smart student. Begini. Nah, di sini pronoun yang digunakan kan ada I, ada her, ada she. Nah, seandainya pertanyaan ditanya adalah what does she refer to? Kata she ini refer pada siapa? Kita tinggal melihat di kalimat sebelumnya karena pronouns ini digunakan setelah atau harus dijelaskan dulu baru bisa menggunakan she. Kalau nggak ada yang dijelaskan siapa ya she-nya tidak bermakna kan menjadi gitu. So, di sini kita lihat bahwa yang dimaksud she adalah Putri. Putri nih yang smart and smart student gitu ya. Maka the answer later menjadi Putri. Si ini refers pada si Putri. That a thing. Begitu maksud. So, as examples, the questions. The pronoun they in line 5 refers to kata ganti they gitu ya. Pada baris kelima. Maksudnya kepada siapa? We have to check they. Nah, di sini nih they siapa? Kita cek. They have digestive fluid to obtain the necessary nitrogen from the insect. Dia memiliki pencernaan, fluida pencernaan untuk mengoptimalkan nitrogen yang dibutuhkan dari para serangga. Oh, siapa sih sebenarnya yang makan serangga ini? Kita baca sebelumnya. Oke, kita baca sebelumnya ke belakang. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insect within their foliage. Oh, ternyata untuk bertahan hidup tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam kantongnya. Maka this plants lah yang punya the digestive fluid. Kamu cari jawabannya this plant. That, like that. 3 hal yang akan teman-teman hadapi dalam directly answered questions. Like that. Sebelum kita ke exercise, is there any questions? Apakah ada pertanyaan? Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Aman? Before we go to the exercise? Aman ya? Oke, aman. We can go to exercise. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di chat langsung atau boleh ngomong langsung juga. Oke. Oke, we go to the exercise. Prepare yourself. Share your screen. Okay, there are 8 questions. Ada 8 pertanyaan. How we work, bagaimana kita mengerjakannya adalah the first, you have to read all of the questions. And later after that, every single exercise, I will give you a minute to exercise on it. And after 8 finish, we will correct it together. You might save it on your notes to see later how many numbers did you get correct. Jadi pertama, 8 soalnya akan kita baca dulu, teman-teman baca masing-masing. Nah, setelah itu nanti kita akan kerjakan masing-masing ya. Satu soalnya tak kasih waktu 1 menit. Oke, 1 menit. Akan jadi operatornya. Nah, nanti setelah 8 soal selesai akan kita bahas bersama-sama nomor 1 sampai nomor 8. Teman-teman mencocokkan dari jawaban tadi yang benar berapa to see. Nah, if you want to get 600 in TOEFL, dari 8 soal kamu harus benar 7. Okay, that's if you're attempting to have the 600. But if you're attempting to have 550,
paling tidak benernya 6. That's the target, oke? Oke, sekarang silahkan baca pertanyaannya dulu. Ini berarti kombinasi the previous lesson and also today's lesson ya. Wait a moment. Nomor satu, silahkan uh, baca pertanyaannya aja dulu ya, teman-teman. Hanya baca pertanyaannya. Number two. Number three. Number four. Number five. Number seven. Number 11. Number 8. Okay, that's all the questions. Semua pertanyaannya sudah kita lihat. Now, your time to answer number one. Later on, I will scroll it once you need it. Akan aku scroll ke bawah ketika teman-teman membutuhkan. Ya, sekarang boleh teman-teman cari waktunya 1 menit. I will set the timer ya. Time is up. Number 2. Nah, we don't need to scroll. You might answer on this page. 1 minute started by now. Soalnya jawabannya disimpan dulu ya, nggak perlu teman-teman apa namanya.
Number three. Okay, in 1 minute. Time is up. Number four. Coca-Cola. My answer on this. Time is up. Number five. Here. 1 minute. Time is up. Number six. 1 minute.
Time is up. Number 7. In 1 minute, started by now. Time is up. Number 8. In 1 minute, started by now. Oke, time is up everyone. Waktunya habis. Nah, ini nanti kita silahkan yang sudah jawabannya nomor 1 sampai 8 dikirimkan. Nomor 1. Oke, oke nomor 1 pengen mengulang. Silahkan 15 detik ya. Kita kasih 15 detik. Ya, teman-teman kita set 15 detik. Silahkan. Number 1, 15 second. Time is up. 15 detik. Ya. Silakan jawabannya teman-teman share di chat ya. Oke, yang tak panggil teman-teman nanti kita diskusi ya. Oke. Number 1, Khalilul Rahman. Your answer is A. Why? Give me the reason why did you answer A. Khalilul Rahman, please unmute yourself. Yes, sir. Okay. Why? Your answer is A. Because I read in the, I forgot in what is the sentence. Mm-mm. Because I read the sentence, sir, about Okay. the Doc Burnham Scholar question in the last paragraph. Oke, we check ya. Doc Yeah. Bradham Scholar Creation. Oke, that things ya. It was about Doc Bradham.
that the first paragraph udah jelasin ya bahwa itu adalah Doc Bradham. And then on the second, sebenarnya di sini kita dapat bahwa like many other entrepreneurs, Doc Bradham wanted to create cola drink to rival Coca-Cola. Ini di sini kita dapat, oh ternyata ini adalah tentang Doc Bradham Cola Creations. Nah, ini ditambah lagi di akhirnya, the drink that created, namanya adalah Brad String di awalnya. Very nice. Number one is ini apa? Is A. Kita lanjut pada siapa ya? Dicek siapa yang udah ngirim. Oke, Mr. Christian Ismartaya, number 2, D, your answer. Why? Kenapa? Yes, because wait, uh, yang paling paling sesuai sepertinya yang B. Oke, Karena yang A, B, C itu menurut saya tidak tepat. Tidak ada statement yang menceritakan itu. Oke, the keyword is about Doc Bradham. Berarti it's about Doc Bradham yang langsung sama penulisannya di sini ya, Doc Bradham. Now we have to read at least a sentence before and after. Kalimat sebelumnya dari awal, dan kalimat setelahnya di sini. Berarti, in his pharmacy, Dr. Bradham had a soda fountains, as was customary in pharmacies of the time. He took great pleasures in creating new and unusual mixtures. Dia suka menciptakan Great pleasure itu ya. betul, new and unusual mixtures. Ya, baru atau campuran baru atau yang tidak biasa untuk customer-nya di Fontaine gitu ya. Kita cek. That's very nice. Thank you, Mr. Christian. Get correct number 2D ya. The answer is D. Very nice. Kita lanjut nomor 3. Kita 3 nih ide tentang main ideas lagi ya. Kita cek. Ayu Rizky, number 3. Ayu Rizky. Number 3, the answer is B. B? B or D? Yes, Bravo? B. Bravo. Oke. Why? Kenapa? Because from the first line Mm-mm. on the paragraph until the last line on the paragraph is telling about how Doc Bradham's developed his own product. Okay. He created from Talking about syrup the syrup. and other things. Okay. Like many other entrepreneurs of the era, Dr. Adams wanted to create a cola drink to rival Coca-Cola. Dan dari sini sebenarnya kita udah dapat bahwa dia seperti pengusaha-pengusaha yang lain di era itu, Dr. Adams ingin menciptakan cola drink ya, to rival Coca-Cola, untuk merival Coca-Cola. Dan terus ke bawahnya adalah usahanya dia. So Dr. Adams effort to develop a product harusnya make sense ya. Very nice. Thank you. Ayu, you got it correct. Betul sekali ya. Very nice. Kita lanjutkan ke nomor 4. Kita cek siapa ya. Haifa. Number 4, Haifa. My answer is C, sir. Kenapa? Because in the second sentence, it states that by 1895, which I assume it's the end of 19th century, Coca-Cola was commercial success. So I think that's why it's C. Oke, by 18 dan 5 adalah the end of 19th century ya. Betul, abad terakhir di 19, abad 19 terakhir, akhir-akhir abad 19. Coca-Cola was commercial success, become successful product. Oke, harusnya benar ya. Very nice, betul. Nah, di sini teman-teman jangan biasa kejebak dengan tahun ya.
Mungkin ada teman-teman jawab ini, oh ini sama nih tahunnya 1895. No like that, karena di sini 1895 adalah post commercially success. Bukan artinya di-created di 1895, bisa jadi di-create jauh sebelum itu. Very nice, Haifa. You get it correct. Thank you. Kita lanjut pada Miss Annie. Miss Annie, number 5, please. Nomor 5. Miss Annie, are you there? Yes. Which Okay. of the following is not an example of Doc Adams' speech? Hmm? The answer is Sorry? A. Sweetener. Yes. Kenapa? Because um, The keyword adalah sirup. ya, yang apa namanya salah ya. Yang not Salah listed sebagai mengenai sirupnya ada. ya, whether is pemanis. Harusnya pemanis is sugar. Yes. Sweetener is sugar, right? I'm sorry. Yes. Oke, essence of vanilla adalah, ini sweetener adalah sugar. Essence of vanilla adalah vanilla extract. Ya. Cola nuts berarti specific type of nuts. Yang nggak ada apa? Bicarbonate of soda. Karena itu bukan bagian dari that thing. The answer is bicarbonate of soda. Nah, ini using paraphrase. Ya, jadi kosakatanya beda, tapi maksudnya sama. Any questions, Miss Annie? I'm so sorry, but apa kosakata saya masih sedikit, Mister. Oh, I Jadi masih see. terbata-bata. Oke. Nah, Yes. kalau kosakatanya sedikit, my reference ya, bisa ini apa namanya VOA Amerika. You might go to VOA Amerika, itu kan bahasanya biasanya kalau news or something itu kan orang lebih ini ya, lebih common untuk membaca, lebih mudah. Coba deh go to VOA Amerika, itu ada yang translated juga ada, and most of the vocabularies itu related to TOEFL. Jadi nanti bisa baca-baca VOA Amerika. Kalau Indonesia ya Jakarta Post. You might go there untuk nambahin kosakata ya. Thank you. Okay. Then we go to next. Number 6. Kita ke siapa ya? Sekar. Number 6, Sekar, please. Okay, sir. I think number 6, the answer is B. The pronoun it in paragraph 2 refers to B, syrup. Karena sebelumnya dibahas adalah the syrup. Yeah, of course. Okay, let's check. Very nice. Betul banget ya. Oke. Thank you, sir. Ini cowoknya mana ya? Kiki Rizky Amalia, number 7. Please. Kiki. Yeah, Mr. Lang. Number 7, please. I think the answer is A. A. Kenapa? Kayaknya itu deh. Oke. Di sini adalah what did people who tried the Bradam's drink claim about the product?
Nah, di sini ada kata those who tasted. Ya, those who tasted Turing claim not only had refreshing. Berarti dia refreshing. Sehingga kalau dia disebutkan not very fresh, tentu salah. Orang dia bilang refreshing, masa nggak fresh gitu ya. But also had medical value by providing relief from dyspepsia. Oh, relief from dyspepsia. Berarti di sini cause dyspepsia juga salah. Orang dia bilang relief berarti kan menghilangkan gitu ya. Or upset stomach. Berarti relief upset stomach. So di sini on the cause of upset stomach juga salah. Karena orang dia menghilangkan gitu kan. Kebalikannya. Maka stimulating effect harusnya benar. Kita cek. Very nice. That kata lain dari refreshing and invigorating adalah stimulating. Very nice. Thank you, Kiki. Yeah. Okay, next we go to number 8. Nomor 8 ini terakhir. Kita cek sekarang sudah. Diva. Number 8, Diva plus. Yes, sir. My answer is C. C. Dog beradam per case it. Why? Kenapa? Because in last paragraph, Dr. Bradham quit the Pepsi Cola to market his product, not to purchase. Oke, let's we check ya bahwa from this repeatability created the names, yang menciptakan namanya sendiri. Berarti ini benar. Dr. Bradham eventually made the decision to mass market ya, untuk mass market the product, maka ini benar. 20th century 1902 ini benar. Berarti yang salah adalah purchase. Enggak, dia bikin ya, dia bikin founding sendiri, bukan membeli. Very nice, that's correct. 8 soal. Kalau kolektif sih tadi benar semua ya. But I don't know how if you're alone. Teman-teman benar berapa nih? Please write down how many correct answers did you get. Teman-teman benar berapa nih dari 8 soal? I wanna know. Boleh dong ditulis di chat benar berapa. Wih, all correct, mantap. 5, bagus. Nah, oke. Ya. Ingat perkiraan kita, kalau teman-teman butuh 500 ke atas. 500 itu artinya kan 70% correct. Karena nilainya adalah upper intermediate. Intermediate-nya kan 50%. Upper intermediate 550-an itu, teman-teman harus di atas 50%. So you have to go ya. Jangan sampai 6 kayak gitu ya di atasnya ya. You get it what I mean. Pokoknya ibarat TOEFL itu 100% soalnya gitu ya. Berapapun soalnya dianggap 100%. Maka if you want to get more than 550 itu harus di atas 70%. Benernya. That's what you have to aim. Itu yang harus teman-teman usahakan. If 600 berarti di atas 80% you get it correct. Well, ini about directly answered questions. And what I note, yang tak note lagi teman-teman, if the topic is related what you understand, di sini kebetulan tentang Coca-Cola, banyak kosakatanya yang teman-teman mungkin familiar. Tingkat kebenarannya bagus. But if later you have some vocabularies or topic that you are not related, itu akan jadi lebih sulit, meningkatkan kesulitannya. But later kita kasih juga tipikal soal yang beda. Ya. Kita now we go to the next lesson first to make sure teman-teman dapat understanding all the reading latest. Well, thank you teman-teman. Kita lanjut ke next sessions-nya. The next sessions is about indirectly answered questions, teman-teman. Pertanyaan tidak langsung, ya, indirectly. Kalau directly, ya, directly berarti kan langsung tadi ya. Kalau indirectly, it means adalah tidak langsung. Nah,
how to work and what typicals, kita coba kupas ya lebih. Oke. Jadi dari sebuah teks bacaan ini tadi, ya, dari sebuah teks bacaan this one, ini kita akan ditanyakan tentang kontennya, tentang isi dari bacaannya. Nah, isi dari bacaannya dibagi menjadi dua. Yang tadi adalah tentang namanya direct atau langsung. You might directly read, directly answer. Langsung baca, langsung nemu gitu jawabannya. Nah, yang kedua adalah indirect. Tidak langsung. Even if you read, if you don't understand perfectly, teman-teman tuh nggak bisa jawab. Oke, what about? Apa saja pembahasannya? Yang pertama, indirect itu mereka akan nanyain teman-teman tentang namanya implication atau implifikasi. Implifikasi atau makna dari sebuah penjelasan. As example, later itu menjelaskan tentang teori apa. Gitu. Teman-teman disuruh memaksudkan di dalam teks bacaannya. Maksudnya gimana sih? Kayak gitu. Nah, terus yang kedua nanti guessing the preceding or following paragraph. Yang selanjutnya adalah teman-teman diminta untuk menebak paragraf sebelumnya atau sesudahnya. Makanya dari teks bacaan paragraf sebelum atau sesudahnya disuruh nebak. Nggak ada di teks bacaan gimana teman-teman menebaknya gitu ya. That's a way that we are going to study. Kita mulai ya teman-teman. We go deeper. Kita lanjutkan. Pertama, implied atau implications. As example begini. Ketika teman-teman ditanya which of the following is not a Hawaiian word? Mana dari kosakata atau bacaan ini atau kosakata yang ada di dalam pilihan ABCD ini is probably not a Hawaiian word, yang mungkin bukan bahasa Hawaii. Di dalam teks teman-teman nggak akan menemukan kosakata ini, nggak ada. Nah, teman-teman hanya dikasih clue-nya gitu ya. You just given a clue. Teman-teman hanya dikasih clue-nya. Apa clue-nya? We take a look di sini Hawaiian word. Di sini langsung dikasih. The Hawaiian language is melodious language, which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels A, E, I, O, U, and the 7 consonant H, K, L, M, N, P, and W. Its syllables in the language ends in a vowel, and 2 consonants never appear together. Oke, pahami ya bahwa bahasa Hawaii ini adalah bahasa melodius, bahasa yang berirama. Yang kosakatanya hanya terdiri dari 12 huruf. Kita punya 20, berapa kita? 24 atau 26 ya? That's atau 28 malah. That's a thing. Terus kemudian terdiri dari 5 huruf hidup A, E, I, O, U, and 7 consonant. H, K, L, M, N, and P, and W. It's syllable. Syllable-nya itu selalu berakhiran dengan vowel. Jadi penggalan katanya berakhiran huruf hidup. And 2 consonant never appear together. 2 konsonan tidak pernah bertemu secara langsung. Kita cek. Kategori pertama, 12 letters, semuanya ini masuk di sini nih. Semuanya sama. Ada. Yang kategori kedua, berakhiran dengan vowel. Kita cek, semuanya berakhiran dengan vowel. Benar semua. Kategori ketiga, 2 consonant never appear together. 2 konsonan tidak langsung bertemu. Nah, di sini ada meklea. Ada meklea. Nah, ini kan 2 konsonan. Ya kan? Berarti ini bukan
bahasa Hawaii. Karena nggak boleh bahasa Hawaii dua konsonan bertemu secara langsung. That's the answers, make clear. Ini yang disebut dengan amplifikasi. Ada sebuah penjabaran, you have to apply it. Ini butuh konsentrasi dan pemahaman yang ekstra. Ya, that thing. Ini yang pertama. Yang kedua, that is about the transition questions. Transition questions, teman-teman tuh disuruh nebak preceding and following paragraph. Jadi di sini ada sebuah paragraf ditanya preceding. Kalau preceding itu berarti paragraf sebelumnya apa? Gitu ya. Nah, kalau paragraf berikutnya disebut following. So they are asking you, mereka menanyakan tentang kalimat paragraf sebelumnya apa ya, tentang apa? Paragraf setelahnya tentang apa ya? Nah, how to guess it? Kalau seandainya you are asked preceding, maka clue-nya adalah on the opening, the first paragraph-nya. Kalau teman-teman ditanya tentang paragraf sebelumnya, maka bacalah awal kalimat di paragraf tersebut. Contoh di sini, another myth of the oceans. Dia menyebutkan another myth of the oceans. Mitos lautan yang lainnya. Karena mitos lautan yang lainnya berarti sebelumnya tentu membahas tentang mitos lautan. Maka you have to find an other word or other sentence. The meaning same as mitos lautan. Kita cari. The Yacht of Davy Jones, bukan. Davy Jones Carrier Sailors, bukan. A different traditional story from the sea. Traditional story akan legenda, ya kan? Legenda sama dengan mitos. Ini adalah yang dibahas. From the sea, ocean adalah the sea, begitu. Nah, nanti kalau ditanya following, ya kalimat terakhirnya, kayak gitu ya. That things that you have to find. Loh, kenapa kok begini? Ingat bahwa kalau orang menulis secara akademik, dia itu harus runtut dan terstruktur. Ini paragraf 1, ini paragraf 2. Mereka itu harus terstruktur. Harus berkaitan, koheren. Maka kalau kamu pengen melihat paragraf 2 isinya apa, lihat bagian akhir paragraf sebelumnya. Kalau mau melihat paragraf sebelumnya apa, lihat bagian awalnya. Something like that. Loh, why it's academic context? Again, because TOEFL is designed for academic purpose, to test that you are capable to join the American university or not. Gitu ya, preceding and the following. Kita taruh di dalam contoh soal ya. Di sini ada dua-duanya nih. Ada preceding and ada following. Pertanyaan adalah preceding this most probably discussed karena dia sebut another program instrumental in the popularizations of science was cosmos. Berarti tentu yang dibahas lainnya adalah juga other programs of the science, ya kan, tentang science. Kita cari langsung ketemu different scientific television series. Programnya adalah on the television series. Begitu. Nah, terus kemudian following tinggal kalimat terakhirnya apa? Di sini ada the principal writer and narrator of the program was Carl Sagan, a noted astronomer and Pulitzer Prize winning author. Tentu nextnya akan membahas that person, that is Carl Sagan. Kamu cari that is astronomer Carl Sagan. As simple as that. Sesimpel itu. Yang tadi pertama bisa sedikit lebih sulit, yang berikutnya mudah. Nah, only this skill tentang indirect yang teman-teman harus kerjakan, harus pahami. Oke, any questions? Ada pertanyaan? Aman? Or there is question atau ada pertanyaan? Before we go to the exercise, sebelum kita lari ke soal, ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Oke, aman ya. Kalau aman,
kita udah tenang, nanti kalau pas kita lanjut bisa. Oke, since it's okay, then we'll go to exercise. Exercise-nya peraturannya masih sama kayak tadi. It will be reading the question first, baca pertanyaannya, terus kemudian nanti teman-teman. Nah, only 5 questions. Hanya 5 pertanyaan. It's only 5. And this 5 gonna be easy harusnya ya. 5 ini easy. Let's read the questions first. Baca pertanyaannya dulu. Okay. Number 1 dan number 2. Nice. Number 3. Good. Number 4. Number 6 and number 5. Oke, good. Udah 5 pertanyaan, nggak perlu di scroll, bacaannya cuma sedikit. Please answer number 1 in 1 minute. Silahkan tulis jawaban nomor 1 ya teman-teman, kerjakan nomor 1 1 menit. It started by now. Timer is counting. I miss up number 2. In 1 minute, started by now. Time is up. Number 3.
Time is up. Number 4. Time is up. Number 5. Oke, time is up. Waktunya habis, teman-teman. Oke, please send your answer number 1 and till number 5. Nomor 1 sampai nomor 5. Meeting, kita tungguin jawaban teman-teman. Oke, thank you. Oke, while waiting kita mulai nomor 1 dengan Putri Madina. Putri Madina Hanif, please unmute yourself and Yes, sir. nomor 1 jawabannya C. Yes, C. Why? Kenapa? Because the first sentence is the next animal is the hippopotamus. So it's explain an animal other than the hippopotamus. Oke, karena dia ngomong the next animal is hippopotamus Yes, ya. the next. Berarti sebelumnya juga binatang juga, tapi bukan hippopotamus ya. Yes, the other. Very nice. Betul ya, yang jawab lain C, hati-hati. Bukan, walaupun ngomongnya hippopotamus, tapi kan yang ditanyakan sebelumnya the next, berarti sebelumnya pasti yang lain hippopotamus. Very nice. Good job. Great. Kita belum ngobrol dengan siapa ya? Helmalia Akma, number 2, Helmalia. Unmute yourself, Helmalia. Hello, Helmalia Akma. Hello, sir. Number 2, your answer is D. Why? Kenapa? Because of the second line, which is the third largest animal and is smaller than only the elephant and the rhinoceros. So we know it that rhinoceros is
one of the two largest type of land animals. Oke, bahwa the hippopotamus is only the third largest land animal and smaller only than elephants and rhino ya. Berarti rhino ya kalau nggak pertama ya kedua gitu ya. Karena yang ketiga Yes. hippopotamus. Then let's we go checking. Very nice. Perfect. Got it. Bagus. Pinter-pinter ya. Kita lanjut ke Hennazir. Hennazir number 3. Hennazir. Answer is A A. because from first paragraph at last sentence, the long name of this animal is often shortened to the easier to handle term hippo. Oke, To berarti the easier to handle term. easier to handle term berarti simpler ya, lebih simple. Oh. Very nice. Oke, very nice. Good, good. Coba benar. Lanjut kita ke belum dengan siapa ya ini? Giselle. Giselle number 4. Gisela. Unmute yourself, Hippo Giselle. would probably not. My answer is B because it can be found at paragraph 2. Has been known to stay under for up to half an hour. Half an hour means 30 minutes. So hippo cannot stay underwater for an hour. So the answer is B. Oke, not stay an hour ya, karena maksimal dia juga half an hour, berarti setengah jam kan? Very nice. Jadi kalau dia di dalam 1 jam meninggoy dia kan? Very nice. Nah, Giselle got it correct. Nasir sudah. Fadilul Rahman number 5. Fadilul Rahman. Number 5. Okay, I answer A, sir. Release air through a blowhole. Kenapa begitu? Because it's in the last paragraph. This answer is contained in the last paragraph that it releases air through a blowhole. So I answer A, sir. Okay. It releases air through a blowhole. Hadiah rumah mewah di IKN. Let's check. Oh my goodness, sayang sekali belum beruntung ya. Kita lihat siapa ya, semuanya aja benar. Oh, ada yang beda. Siapa yang beda ya? Ntar dulu. Yang beda. B, ada yang jawab B ini, siapa tadi? Diva, your answer is B. Kenapa, Diva? Because I think berpikirnya tuh gini, sir, karena di paragraf terakhir yang menyerupai yang sama, Billy likely kan pertanyaannya mana yang hampir sama dengan paus. Jadi dalam konteks mungkin fisiknya. Nah, berpikir they both have thick layers itu, sir. Okay, have both thick layers ya. Dua-duanya punya thick layers. Pemikiran yang bagus. Kita cek hadiahnya apa ya? Tiket nonton konser Bondan Prakoso. Kita cek. Oh my goodness, I'm so sorry mistaken. Nah, ingat-ingat teman-teman, least likely itu artinya kemungkinan kecil. Ya, kalau most likely kemungkinan besar. Well would be least likely. Well kemungkinan kecil ngapain? Nah, dia di sini bahwa they are completely hairless.
almost completely hairless. Berarti nggak mungkin dia grow hair for protection. Karena dia hampir nggak berambut gitu. Ya, jadi dia nggak mungkin. Ingat-ingat ya, least likely sama most likely. Nah, kalau least itu artinya kemungkinan kecil. Kalau most itu kemungkinan besar. You don't get mistaken. So berarti kayaknya semuanya benarnya 4 gitu ya. 80%. That's good. Ya, bagus. Well, kita coba dengan soal yang mungkin sedikit lebih sulit. Topik yang ini kayaknya teman-teman tadi santai-santai semua jawabnya. Oke. Oh, oke. Post test di materi, oke. Next ya, di next meeting ya, waktunya kayaknya nggak cukup gitu ya. Ini nih, schizophrenia. Ini nih, nomor 1 langsung jawab in 1 minute. Ya, ini nggak perlu di scroll. Number 1, 1, 2, 3, go. 1 minute. Thumbs up. Yuk, siapa yang udah ketemu jawabannya nomor 1? What is the answer? Siapa yang mau jawab nomor 1? Please, what is your answer? Directly aja ini, kita langsung karena waktu kita nggak kasih sebanyak, takutnya nggak cukup. Number 1, who wants to answer? Ya, nomor 1. Let's go. Number 1. Ya kali nggak ada yang jawab. Suci. Number 1, Suci. Suci? Yes, sir. Your number 1. What is the answer? Maybe A. The cause of schizophrenia. Kenapa? Kenapa? Karena di sini as it's most probably discussed or maybe A or D. Kan di sini most probably discusses dan Sedang kalimat paragraf sebelumnya kira-kira membahas tentang apa? Schizophrenia. Schizophrenia. Ya. Kita cek. Enggak dong, kan gini. Schizophrenia is often confused with multiple personality disorder, yet it's quite distinct from it. Schizophrenia sering dibingungkan atau dianggap sama dengan multiple personality disorder, padahal keduanya sangat berbeda, ya kan? Berarti sebelumnya bahas tentang apa? Tentang that's multiple personality.
Lo kok bisa tentang multiple personality? Lah karena the next aja bahasa Slovenia nih. Slovenia is one of the more common. Yang belum dibahas apa? Multiple tadi. Multiple personality berarti sebelum. Begitu ya. That nih. Yeah, very nice. Ini bahan bacaan juga yang bagus buat teman-teman yang di bawah 30 tahun. Karena it will be your challenge. Sekarang dikenalnya dengan mental health. But it's related. Mungkin teman-teman bisa baca. Lanjut kita nomor 2. Schisms is. Kita give you 1 minute. Ya, siapa yang bisa ngertikan 1 minute cepat-cepatan? Oh, time is up. Siapa bisa jawab? The number 2. Number 2. Kita tunjuk kan? Putri Madinah. Putri Madinah. Yes, sir. What is your answer? It's of the mind. It's vision and hair. Vision, mental. It's a mental disease. Mental disease. Yes. Kita cek. Teng teng. Kita the term schisms ya, schisms. Apa sih maksud schisms? Ya nyebutnya adalah the term schizophrenia is composed of roots, which means a splitting of the mind. But ya, splitting, berarti splitting terpecah menjadi 2, terbagi. Ya, berarti it's divisions into parts. That is like that. Ya. Jadi begini, mungkin tak jelasin konteks bahasa Indonesianya nanti teman-teman mungkin paham saja. Schizophrenia ini orang sering menganggap sama dengan multiple personality atau kepribadian banyak gitu ya. Padahal bukan, mereka tuh berbeda sekali. Schizophrenia ini lebih sering dikenal sebagai ini karena yang ini nanti tak jawab ya. Schizophrenia is one of more common mental disorder. Schizophrenia ini lebih umum atau lebih biasa dipanggil dengan mental disorder atau kelainan mental. Nah, considerably more common than multiple personality disorder, lebih familiar daripada multiple personality disorder. Kalau multiple personality disorder itu kayak Joker, ya biasanya psikopat, something like that. Dia punya dalam dirinya tuh dia bisa jadi banyak orang gitu, something like that. Nah, terus kemudian the term istilah schizophrenia is composed of 2 roots, terdiri dari 2 akar kata, which means yang artinya splitting of the mind, pemecahan alam bawah sadarnya. Berarti schizophrenia is schisms and venia, ya berasalnya dari kayak gitu.
But it does not refer to divisions into separated and distinct personalities. Tapi maksudnya bukan pembagian antara dua personality, but occurs with multiple personality, as occur between multiple personality disorder. Sebagaimana yang terjadi dengan schizophrenia tadi splitting tadi sampai mana? As occurs with multiple personality disorder, sebagaimana yang terjadi dengan multiple personality disorder atau kelainan kepribadian banyak ya, berkepribadian banyak. Ini ada pertanyaannya adalah, so I ask, why you refer to that sentence because I didn't see the word schisms in the text. Oke. Nah, karena ada kata di sini, the terms composed of two roots. Terdiri dari roots itu artinya akar kata. Nah, akar kata tentu schisms ini datangnya dari mana? Schism ini datanya kan dari schizophrenia. Pasti kan datangnya dari schizophrenia ini kan. Nah, sehingga kemungkinan kita menebaknya two roots ini berarti adalah schism dan venia. Schizophrenia. Schism. Like that. Begitu. Roots itu akar kata. Something like that. Nah, sehingga kita bisa reverse-nya ke situ. Nah, inilah yang disebut implifikasi. Tidak semua yang ada di dalam clue-nya itu 100% sama. Seperti di teks bacaan. Seperti tadi tuh. Kata itu ada nggak di dalam teks bacaan? Nggak ada. Teks Hawaiian itu tadi nggak ada. Nah, kita cuma dapat petunjuknya. Petunjuknya di sini adalah to is composed of roots. Dari susunan beberapa akar kata. Begitu. Ya, that's implications. Something like that. Oke. Nah, terus coba jelasin sampai satu ini, mungkin akan membantu teman-teman nanti menjawab in the next ya. Nah, terus kemudian tadi sampai di sini. Instead, schizophrenia behavior is generally characterized by illogical thought patterns, withdrawal from reality. Schizophrenic ini kebiasaannya dikategorikan sebagai illogical thought. Biasanya dia nalarnya nggak logis, pemikirannya nggak logis. Dan withdrawal from reality, dia menarik diri dari realitas atau sosial. Schizophrenics often live in a fantasy. Schizophrenics often live in fantasy. Orang schizophrenic biasa hidup dalam fantasi, where they hear voices that others. Betul, indirectly paling susah. Schizophrenic often live in a fantasy world where they hear voice that others cannot hear. Dia hidup dalam fantasi di mana dia mendengarkan suara-suara yang orang lain tidak bisa dengar. Dulu di Indonesia pernah dengar namanya Lia Eden nggak? Yang katanya dia itu Tuhan. Dia katanya utusan malaikat, dia dengar bisikan dari malaikat-malaikat. Nah, that's schizophrenic. Itu yang disebut schizophrenic. Atau banyak di sosial media yang aku ini istrinya siapa, K-pop dan sebagainya, hidup di dunia hayal. That's indikasi schizophrenic. Jadi hati-hati teman-teman kalau udah mulai berhayal yang seperti itu. Dibatasin ya, thing like that. Terus kemudian schizophrenic tends to withdraw, betul ya. Schizophrenic tends to withdraw from families, friends, and communities mainly with the voices that they hear in their mind. Schizophrenics itu menarik diri dari keluarga, teman, dan komunitas, hanya berkomunikasi dengan suara yang dia dengar tadi. Ya. Jadi kalau ditanya begini, it can be inferred from the passage that the schizophrenic would be least likely, yang nggak mungkin atau kemungkinan kecil, think in a logical way. Illogical kan tentu dia udah illogis kan, udah nggak logis. Tapi benar A. Yang B, hear voices that are not real, benar juga karena tadi dia dengar suara-suara yang orang lain nggak dengar. Meet with the famous people, betul, karena dia cuma dengar suara orang terkenal tapi tidak bertemu, something like that. Nah, in this part is the most difficult
Karena teman-teman harus benar-benar memahami teks bacaannya baru bisa simplifikasinya dengan baik. Nah, something like that. Karena besok kita ada kelas lagi, I give you an option. Aku kasih opsi teman-teman. Exercise tambahannya mau dikirimkan sekarang atau nanti tak kirimkan pas di weekend. Up to you ya. Nanti kalau yang pengen minta exercise sekarang nanti tak kirimkan. Weekend ya, oke. Udah semangat banget. Weekend ya, oke. Tim-tim yang lagi kerja dan lagi ini, oke, kita kirimin weekend. Besok biar langsung kelas aja, recordnya will be share after this ya. Oke, thank you teman-teman. Selamat beristirahat. Maaf telat 1 menit. Good luck, good rest. See you tomorrow. Sampai bertemu besok. Bye-bye everyone. Thank you for joining the class. Terima kasih banyak sudah ikuti kelas malam ini. Bye-bye. Sehat-sehat selalu. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye.